Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalani setiap ibadah dengan baik, dengan ikhlas, dengan sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufiknya dan hidayahnya agar kita bisa menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama sebuah surat yang luar biasa, surat yang dikenal dengan nama surat Alam Nashrah, atau nama lain lagi dari surat ini surat Asy-Syarh, atau dikenal juga dengan nama surat Al-Insyirah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah singkirkan kekhilafanmu dari dirimu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani pundakmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai mengerjakan sebuah aktivitas, maka lanjutkan dengan aktivitas berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Saudaraku yang Allah muliakan, sebuah surat yang luar biasa dan harus kita tadabburi. Dan surat ini salah satu surat yang menemani salat-salat kita dan banyak umat Islam secara rutin. Saringkali surat ini kita baca setiap hari, dan banyak di antara kita membaca surat ini di dalam salat tarawihnya, atau dalam salat-salat sunnah yang lain, dalam qobliyah, ketika salat duha, atau ketika salat sunnah wudu, ketika istikharah misalnya, atau salat-salat wajib. Mungkin tadi ada di antara kita membaca surat ini di salat asarnya, atau maghrib tadi siang, maghrib tadi siang, zuhur tadi siang, dan atau salat subuh tadi pagi. Maka kita harus mentadabburi surat ini. Surat ini luar biasa.
Dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita berusaha membahas surat ini dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, dan semoga kita bisa jelaskan secara sederhana dengan mengikuti metode para ulama, tapi juga mudah dimengerti oleh kita-kita yang awam dan masyarakat umum. Kita masuk ke ayat pertama, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Hadirin yang Allah muliakan, melapangkan dada ini penting sekali, dan melapangkan dada sudah familiar di telinga orang Indonesia. Kita tahu di antara akhlak yang mulia ada lapang dada. Lapang dada. Dan dalam ayat ini Allah memberikan fakta dengan menggunakan gaya bertanya, tapi nggak butuh jawaban. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Nggak butuh jawaban. Semua tahu jawabannya iya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan ini adalah nikmat di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita semua, jika kita memiliki hal tersebut, itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah. Bahkan banyak para ulama mengatakan ini nikmat lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada tahta, lebih berharga daripada omset. Nikmat yang bernama kelapangan dada. Orang tuh kalau dapat nikmat ini, subhanallah jamaah, dia akan melewati hari-hari pandemi misalnya dengan nyaman. Seberat apapun, lempeng aja, nyaman aja. Kenapa? Dadanya lapang. Dia di PHK, dadanya lapang. Emang bukan rezeki saya di perusahaan ini lagi. Terima kasih Pak. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Dan kita nggak bisa kasih pesangon loh Mas. Rezeki saya di atas langit Mas. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langit lah rizki kalian dan apa yang dijanjikan pada kalian. Oh enak, lapang dada. Ada sebuah miskom di lapangan atau di jalanan, terus ada yang mencela dia, pakai otak dong loh, gitu loh. Ini jangan dicatat ya, ini contoh aja, nggak bagus contoh ini sebenarnya. Oke, ya, mohon maaf Mas, mohon maaf. Jadi digituin tuh tenang aja, tuh. Lapang dada, dadanya lapang, masya Allah. Orang tuh kalau dadanya lapang, mau tekanan kayak apa, plong aja jawabannya. Oh ini mahal. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dan buat orang-orang yang Allah pilih, ini karunia yang mahal. Ini karunia yang mahal. Dan inilah kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah Subhanahu wa taala kasih ujian yang berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh orang Mekah, didustakan oleh orang Mekah, dimusuhi oleh keluarga beliau sendiri,
Quraisy adalah keluarga besar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah diboykot, ditimpuk di Taif. Tapi di waktu yang sama Allah kasih kelapangan dada. Aduh, itu semua ujian, semua masalah, semua tekanan, semua intimidasi, semua celaan, jika dihadapi dengan dada yang lapang, jalan aja. Oh, ini mahal. Kita dikasih duit banyak, tapi di waktu yang sama kita paranoid. Oh, nggak bisa tidur jemaah. Hati kita sempit. Kita dapat uang banyak, tapi dada kita sempit. Yang namanya orang dapat banyak uang, ada jembatan, yang hasad banyak kan. Kan seperti kita katakan, kata orang Arab atau kata ulama, innama turma syajaratul muthmirah, yang ditimpukin orang adalah pohon yang ada buahnya. Pohon yang berbuah itu yang ditimpukin. Ingat waktu kita kecil-kecil nimpuk pohon mangga, tuh nimpuk pohon mangga, pohon yang mana? Yang mangganya nggak ada, yang banyak mangganya lah. Nah, begitu orang dapat uang, dapat jabatan, hatinya sempit, kan ditimpukin orang tuh. Dapat buah tuh ya. Buah dalam bentuk uang, buah dalam bentuk jabatan, buah dalam bentuk popularitas. Diomongin orang. Tuh duit korupsi tuh. Itu kalau kalimat tuh duit korupsi masuk ke dada yang sempit, aduh nggak enak jemaah hidup. Oke, kita kesel, kita marah, kita emosi, kita gonta-ganti status. Kenapa? Hati kita terlalu sempit untuk mendapatkan bulian orang, akhirnya kita menderita. Tapi kita nggak punya uang jemaah. Kita miskin, kita dipecat, tapi Allah kasih kelapangan dada di waktu yang sama. Enak aja hidup tuh, nyaman aja. Saya tahu ada orang gak punya uang, tapi beliau katakan hidup saya tenang. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Dan ulama kita mengatakan melapangkan dada yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan selanjutnya untuk kita semua sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu fungsinya untuk menghadapi dua hal. Kelapangan dada Allah berikan perannya atau fungsinya untuk menghadapi dua hal. Yang pertama, ketetapan dan hukum Allah secara syar'i. Ya, ketetapan dan hukum Allah secara syar'i. Apa yang dimaksud? Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang Allah beri kelapangan dada, maka ketika menghadapi perintah Allah, lapang aja dadanya, senang dia. Ketika mendapatkan larangan, mas ini nggak boleh, oh nggak boleh, makasih banyak, saya nggak tahu, ya nggak boleh nih, haram, oke, saya tinggalin. Oh enak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat. Ini nikmat. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena perintah-perintah Allah tuh nggak mudah untuk dikerjakan. Banyak larangan-larangan Allah itu berat untuk ditinggalkan. Karena perintah dan larangan itu untuk bisa dikerjakan, maka kita harus menyelisihi hawa nafsu kita. Huffatil jannatu bil makarih, kata Nabi SAW. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan nafsu syahwat kita. Wa huffatin naru bisyahawat, dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang cocok dengan hawa nafsu kita. Dan kita tahu bersama-sama hawa nafsu kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam kisah Nabi Yusuf atau dalam surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu ini itu senantiasa mengajak kepada keburukan, dan keburukan. Illa man rahima rabbi. Tentu saja ada anomali, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Tapi mayoritas itu ngarahnya ke keburukan. Nah, untuk menjalankan perintah dan larangan, kita harus berhadapan dengan nafsu yang karakternya dalam ayat ke-53 ini ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Sholat subuh kan nggak cocok dengan hawa nafsu, saudaraku. Enak, apalagi tahajud, udah paling enak tidur udah. Untuk bisa tahajud, untuk bisa sholat subuh, kita harus hadepin tuh hawa nafsu. Oh, itu berat, nggak mudah. Tapi bagi orang yang Allah lapangkan dadanya, aduh, maka dia bisa santai aja, dia bisa nyaman aja. Dan itulah orang-orang yang Allah kasih hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadarahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan hidayah bagi dia, Allah akan buat lapang hatinya untuk menerima Islam. Waman yurid an yudillahu, dan sebaliknya, barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Allah akan buat hatinya sempit, sesek ketika berhadapan dengan ketetapan Allah, seperti dia naik ke atas langit. Itulah sebabnya kenapa banyak orang ngambil agama yang seru-seru aja menurut dia. Ngambil agama atau ngambil perintah dan larangan yang sesuai seleranya. Yang sesuai seleranya. Dia nggak sesuai, dia acuhkan sama dia.
Itu kan yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 11 ketika Allah berfirman, wa minan nas man ya'budullaha ala harf, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepian. Apa maksud tepian? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Orang itu ketika menghadapi sesuatu yang menyenangkan dirinya, itma'an nabi, tenang dia. Oh, ini betul. Islam ini begini nih. Ini gue suka nih. Cocok nih. Wa in asabathu fitnatun. Tapi kalau menghadapi masalah yang nggak sesuai dengan nafsunya, nggak sesuai dengan kepentingannya, nggak sesuai dengan harapannya, in qalaba ala wajhihi, dia berpaling. Khasirat dunia wal akhirah. Itu kerugian di dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin. Itu kerugian yang nyata, kata Allah. Untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu susahnya minta ampun. Emangnya gampang meninggalkan riba? Kan susahnya luar biasa. Itu kalau hati nggak plong, oh susah. Teman-teman yang pacaran tiba-tiba udah pacaran 5 tahun, 6 tahun dapat hidayah, kira ternyata nggak boleh nih gue jalan sama dia. Itu kalau nggak punya kelapangan dada, susahnya minta ampun. Yang biasa jalan bareng kemana-mana, tiba-tiba lo harus physical distancing dalam tanda kutip ya. Ternyata nggak boleh nih hubungan. Itu kita butuh kelapangan dada, jemaah. Kelapangan dada. Untuk meninggalkan semua itu dan beribadah kepada Allah. Makanya kan jamaah sekalian, lihat bagaimana Nabi selalu nyaman dalam mengerjakan perintah. Nyaman, senyaman-nyamannya. Bukan kepaksa lagi. Padahal sama. Sebagai contoh misalnya, lihat bagaimana Allah menceritakan orang-orang munafik ketika mengerjakan sholat dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau bangkit untuk mengerjakan sholat, mereka sholat tuh males-malesan. Sholatnya males-malesan, orang munafik. Tapi di waktu yang sama, apa kata Nabi SAW tentang sholat? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dalam hadis surat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, dan Allah jadikan penyejuk mataku itu di dalam sholat. Nikmatnya minta ampun. Makanya Nabi SAW dalam sholat realnya beliau baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Kok bisa baca 3 surat terpanjang itu? Dadanya lapang, nyaman sholat. Orang munafik males ketika sholat. Alam nashrah laka sadrak. Syariat itu merupakan beban bagi jiwa jamaah untuk bisa menjalankan, butuh pribadi-pribadi yang berdada lapang. Dan itu pemberian dari Allah, minta kepada Allah. Lalu yang kedua, fungsi dari kelapangan dada adalah untuk menghadapi ketetapan Allah qadari. Ketetapan Allah qadari. Apa maksud ketetapan qadari? Musibah. Secara takdir, musibah. Sakit, miskin, di PHK, omset terjun bebas, dirumahkan, diusir dari kos-kosan atau kontrakan,
harus terpisah dengan keluarga. Karena sebagai pejuang medis, untuk sementara waktu saya harus terpisah dengan keluarga saya. Memutuskan untuk tidak mudik dulu pekan ini atau Ramadan ini, itu agar bisa jalan enak, tidur nyenyak. Kita butuh kelapangan dada. Kenapa Nabi SAW bisa melewati semua itu? Padahal Nabi SAW menyatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Nabi kita SAW sebagaimana dalam hadis riwayat dalam hadis yang dibawakan Abdullah bin Mas'ud, itu beliau tuh kalau sakit, Rasul SAW kalau sakit, itu kata beliau, sebagaimana dua orang sakit di antara kalian. Hadis Bukhari. Jadi kalau Nabi SAW sakit, kalau Nabi demam, itu kayak dua orang demam. Allahu Akbar. Jika misalnya sakit kepala, itu kayak dua orang sakit kepala dijadiin satu. Itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya penyakitnya mah, itu kayak dua orang kena penyakit mah dijadikan satu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud kan tanya ketika beliau lagi sakit, ya Rasul, kayaknya engkau sakit banget ya. Kata Nabi, ajal. Iya, aku ini kalau dikasih sakit sama Allah, itu porsinya dua orang. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku bisa tenang, bisa nyaman. Alam nashrah laka sadrak. Lapang aja. Lapang. Allah yang kasih. Maka mintalah kelapangan dada kepada Allah Subhanahu wa taala. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Ini pemberian dari Allah. Ini nggak bisa dibeli. Nggak bisa pesan online, nggak bisa. Alam nashrah, kami yang lapangkan. Positif COVID, minta kepada Allah, lapangkan dada saya Allah. Kalau Allah kasih kelapangan, nyaman. Maka mintalah kepada Allah. Ini mahal banget. Orang-orang besar itu memiliki sifat ini, lapang dada. Lapang dada. Kita lanjutkan. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah singkirkan, maafkan kekhilafan engkau, wahai Muhammad. Kesalahan. Wizar itu secara bahasa artinya dosa. Hadirin yang Allah muliakan. Pertanyaannya, apakah Nabi melakukan kesalahan atau kekhilafan? Para ulama mengatakan ya.
Iya, tapi kasusnya beda. Mereka, para nabi, hanya melakukan kesalahan tertentu saja, atau dalam kotak yang terbatas. Bukan setiap kesalahan yang bisa kita lakukan mereka pun lakukan, tidak. Seperti kata para ulama, para nabi nggak mungkin melakukan kesalahan berbohong, nggak mungkin. Khianat nggak mungkin. Nggak mungkin para nabi khianat. Atau para nabi berbohong, nggak mungkin. Atau zina, nggak mungkin, nggak ada. Tapi kok kekhilafan kecil atau miss abasa wa tawalla, bukan Nabi SAW sempat miss karena sedang sibuk mendakwahi. Sebagian kaum datang sahabat yang buta, lalu beliau sikapi dengan tidak maksimal. Lalu ditegur sama Allah SWT, abasa wa tawalla. Bukankah Nabi SAW pernah mengharamkan madu? Makanya turunlah ayat pertama dalam surat Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan? Kenapa engkau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Dan ini dijelaskan dalam buku-buku usul fikih. Dalam bab ijtihad, ijtihadnya para nabi. Tapi bedanya itu tadi, jangan samakan. Mereka hanya melakukan dan langsung dijaga sama Allah. Ini bedanya. Langsung dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah. Sebagaimana alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Saudaraku yang Allah muliakan, dan inilah makna kemaksuman. Tapi kan Nabi maksum, iya, maksum itu kalau ada 1-2 miss langsung diluruskan dan dimaafkan. Turun ayat seperti tadi At-Tahrim ayat 1, langsung turun abasa, langsung turun ayat. Beda sama kita, salah udah ribuan kali juga gak akan turun ayat. Itu yang pernah kita. Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan ini pelajaran bagi kita. Dan khilafan mereka itu sangat mengandung hikmah buat umat dan untuk manusia. Ya, akhirnya kita dapat surat At-Tahrim ayat 1 awal-awal. Kita dapat pelajaran dari awal surat Abasa sampai hari ini. Kita dapat pelajaran berharga dari ketika Nabi Adam makan buah khuld itu, ketika beliau mendekati syajarah tersebut, pohon itu. Pelajaran bagi kita, hikmahnya besar. Kita dapat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus, oh itu doa luar biasa.
kita dapat hikmah dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan masih banyak kasus dalam masalah ini. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan, lihat, Allah mengatakan kami singkirkan, kami hapuskan dosa dari, atau yang selama ini membebankan, atau yang membebankan punggungmu wahai Muhammad. Kata para ulama, anqadha dhahrak ay wa at'abah, yang membuat capek dan letih. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kesalahan, kekhilafan yang akhirnya nanti jadi dosa buat kita, itu kalau Allah nggak ampuni, Allah nggak maafkan, kalau nggak kita hilangkan dengan istighfar dan dosa, itu istighfar dan taubat, dihilangkan dengan istighfar dan taubat, itu akan membebani diri kita dan akan membuat kita capek dalam beribadah, capek dalam puasa. Karena banyak orang susah banget puasa, susah. Tapi kalau diet jagonya, lo buka lagi, gue kayak gue gak kuat nih. Tapi kalau diet jago. Mas, gak makan, harus nurunin, mau ikut kompetisi. Alhamdulillah. Ya, dikit lagi masih balak. Bisa tuh nurunin, tapi puasa nggak bisa. Itu dosa. Itu dosa. Bablas lagi sholat subuhnya, Mas. Iya, capek banget. Tapi kalau ada first flight, bangun tuh. Bahkan bukan sholat subuh lagi, bangun jam 3 udah berangkat dari rumah, first flight. Padahal lebih capek hari-hari tersebut daripada waktu sholat subuh. Kok bisa? Itu buat berat, itu apa? Dosa. Buktinya first flight bisa. Belum move on aja dari juz 1 nih. Ini kan udah hari ke-10 masih juz 1. Iya, sibuk. Tapi baca sosial media 2 jam bisa. 2 jam bisa. Ini dosa. Bukan yang lain. Makanya kalau ingin punya kekuatan, salah satu kuncinya apa? Istighfar, kata Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 52, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah dan tobatlah kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan untuk kalian. Terus wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan kekuatan bagi kalian. Kalau ingin maksimal beribadah di Ramadan, kita masih ada 20 hari ke depan insyaallah ta'ala. Kurang lebih perbanyak istighfar yang bikin kita melemah di hari-hari kemarin atau hari ini, atau kalau semoga nggak terjadi qadarullah di hari esok, 2 hari, itu dosa. Segera tobat. Begitu, aduh kok berat banget ya, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, biar Allah singkirkan dosa tersebut sehingga kita bisa rileks dan tenang.
Banyak orang nggak merasa, kata para ulama, bahwa dosa itu memberatkan, tapi faktanya ya, dia nggak pernah sanggup ibadah. Dia nggak pernah sanggup ibadah. Dia nggak pernah sanggup menghatamkan Al-Quranul Karim di Ramadan. Dia relax, fine, gue enak nih, stamina gue oke nih di Ramadan kali ini. Kalau tahun lalu juga oke. Berapa kali hatam? Enggak. Itu kan masalah. Itu berarti berat, bukan ringan, berat. Alladzi anqadha dhahrak. Kita lanjutkan jemaah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan namamu wahai Muhammad, penyebutanmu wahai Muhammad. Dan benar apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, itulah realitas sampai hari ini. Nama Rasul SAW benar-benar tinggi menjulang, dan tidak ada satupun manusia seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya, kata para ulama, yang pertama, beliau senantiasa disebutkan, dikumandangkan nama beliau setiap hari, 5 kali dalam sehari, dalam azan. Allahu Akbar. Dalam azan. Tidak ada nabi atau tidak ada nama yang dikumandangkan setiap hari 5 kali sehari kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikumandangkan, nama beliau menggema di langit-langit dunia. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Sadaqallah. Lalu kata para ulama, nama beliau disebutkan setiap sholat dalam tasyahud. Setiap sholat dalam tasyahud. Subuh sekali, zuhur 2 kali, 3, asar 2 kali, 5, maghrib 2 kali, 7, isya 2 kali, 9. Itu kalau hanya sholat wajib. Kalau sholat sunnah disebutkan lagi, disebutkan lagi, disebutkan lagi, disebutkan lagi. Lalu kita disyariatkan bersalawat kepada Nabi SAW. Kita harus memperbanyak salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata para ulama, beliau selalu diingat setiap ibadah. Karena dalam setiap ibadah, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mengikuti tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara otomatis orang yang beribadah akan senantiasa hatinya tertuju kepada beliau, karena setiap orang yang beribadah berusaha mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berittiba kepada beliau. Itu juga salah satu bentuk Allah mengangkat nama beliau dan mengangkat ingatan manusia kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga kata para ulama, rasa cinta yang Allah masukkan ke dalam hati manusia kepada beliau. Rasa cinta, rasa kagum, respect, simpati, rasa rindu. Orang yang ke Masjid Nabawi, orang yang berziarah ke kota Madinah, lihat bagaimana atmosfer kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika membaca sejarah, khususnya hari-hari terakhir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, oh itu kalau ngaku punya iman, nggak meneteskan air mata, kayaknya perlu dipertanyakan jamaah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa kangen kita.
ketika kita baca hadis tentang telaga Nabi SAW, subhanallah, Nabi yang ngasih cangkir-cangkir atau gelas-gelas tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu wahai Muhammad, orang tuh ingat sama engkau. Dan menariknya, para ulama mengatakan setiap umat Nabi akan diangkat namanya oleh Allah sesuai dengan kadar ittiba'nya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sebagian ulama memberikan kaidah dalam ayat ini, setiap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya akan diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat, atau di akhirat kalaupun nggak di dunia, di akhirat, setinggi dan sejauh mana semangatnya dalam mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti, kaidah ini terbukti. Imam Syafi'i rahimahullah namanya harum. Kenapa? Karena luar biasa dalam mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai contoh. Oleh karena itu, walaupun ayat ini untuk Nabi SAW, tapi kita sebagai umatnya masuk ke dalam ayat ini. Kalau kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, Allah akan harumkan nama kita. Kata ulama, at-tabi', pengikut akan mengikuti yang diikuti. Kalau yang diikuti diangkat namanya, yang ngikut diangkat juga. Anda pergi ke sebuah event sama orang yang dimuliakan oleh seluruh panitia di event tersebut dan ditunggu-tunggu oleh para hadirin, otomatis Anda juga akan ikut dimuliakan waktu rombongannya. Semakin antum dekat sama orang tersebut, semakin dimuliakan sama orang. Maka marilah kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan, saudaraku. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu diulang lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang menarik adalah ucapan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tentang ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata Abdullah bin Abbas, dan yaglib usrun yusrain, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya, coba kita perhatikan ayat tersebut biar kita akan lebih mudah memahami ini. Ketika Allah mengatakan atau menyebutkan al-usr, al-usr itu pakai alif lam. Maka al-usr yang kedua itu sama dengan yang pertama. Al-usr yang kedua itu sama dengan al-usr yang pertama. Jadi sama dengan yang pertama. Jadi cuma satu. Yang dua tuh sama. Adapun ketika Allah menyebutkan yusra, nggak pakai alif lam. Coba lihat, nggak pakai alif lam. Gantinya tanwin di belakang, yusron atau yusra. Maka yusra yang kedua berbeda dengan yang pertama. Jadi ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan. Sedangkan usarnya, kesulitannya cuma satu. Yusranya, kemudahannya ada dua. Kan yang satu dan dua beda.
Maka dalam dua ayat ini ada dua kemudahan dan ada satu kesulitan. Itulah maksud Abdullah bin Abbas, satu kesulitan nggak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Itu dijelaskan Abdullah bin Abbas. Bahkan sebagian para ulama lebih luas lagi, karena al-usr ini pakai alif lam, maka lagi-lagi satu, yusra itu nggak pakai alif lam, berarti banyak, lebih dari satu. Di dalam satu kesulitan ada banyak kemudahan. Intinya bahwa dua ayat ini menunjukkan bahwa kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Sesulit apapun takdir Allah kepada kita, sesulit apapun. Bahkan para ulama tafsir yang lain seperti Al-Imam As-Sa'di mengatakan, sampai-sampai kalau kesulitan itu masuk ke lubang dob. Dob itu salah satu binatang khas padang pasir. Masuk ke lubang dob kecil, masuk ke lubang dob, maka kemudahan akan ikut masuk ke sana. Karena Allah mengatakan bersama kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Bersama satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Dia bersama, gak akan berpisah, gak akan bersama. Ma'a, kata Allah, ma'a. Di setiap kesulitan ada kemudahan dan lebih dari satu. Di setiap satu kesulitan ada kemudahan dan lebih dari satu. Dan ma'a, ayat ini mengatakan ma'a, bersama, bukan setelah, bersama. 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 Maka itu tadi, kalau sampai kesulitan itu masuk ke lubang dob, lubang yang kecil, nyempil dia, kemudahan akan ikut masuk ke sana. Kemudian tidak akan membiarkan kita sendirian dengan kesulitan, gak akan. Maka sesulit apapun kondisi kita hari ini, yakinlah Allah kasih satu kesulitan, di waktu yang sama Allah kasih lebih dari satu kemudahan. Cuman yang jadi masalah, kita keburu galau, kita keburu terpuruk, kita terburu pecah konsentrasi, akhirnya nggak bisa merasakan, melihat dan menikmati kemudahan-kemudahan tersebut. Saudaraku yang Allah muliakan, ini baru hari ke-10, tapi sudah beberapa orang yang bicara ke saya secara langsung. Ini baru ke saya, belum pengalaman-pengalaman yang sudah lebih beberapa orang bicara ke saya, ini adalah Ramadan terbaik beliau. Yang ngomongnya bukan satu, bukan dua, ada banyak orang. Betul sih Ramadan belum selesai Ustaz, tapi sampai di fase awal saya nggak pernah ngerasain Ramadan kayak begini. Padahal ekonomi turun, omset berantakan, sehat enggak, sakit. Tapi ini Ramadan, ya Allah, luar biasa. Saya nggak pernah bisa baca Al-Quran senyaman sekarang. Fa inna ma'al usri yusra. Makanya ulama mengatakan apabila Allah sulitkan Anda sebuah pintu kebaikan, Allah akan buka pintu-pintu kebaikan yang lain. Cuma yang jadi masalah, kita terpaku kepada kesulitannya. Sebagaimana diantaranya kan kita Allah sulitkan kita dalam masalah ekonomi. Misalnya hari ini Allah kasih kenikmatan lebih besar daripada ekonomi, waktu. Dan waktu yang sangat mewah itu Allah kasih di Ramadan. Itu apa bukan luar biasa?
dan banyak hal yang lain. Kemudahan untuk ibadah, kemudahan untuk khusyuk, kemudahan untuk baca Quran, kemudahan untuk ruku, kemudahan untuk sujud, dan banyak kemudahan yang lain. Ini yang perlu kita camkan jamaah. Jangan fokus kepada kesulitan, fokuslah kepada kemudahan. Toh juga jumlahnya lebih banyak. Itulah kenapa Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya kelewatan, bodohnya kebangetan. Oh, dikasih kemudahan yang banyak di tengah-tengah satu kesulitan, kok fokusnya ke satu kesulitan itu? Kan sama kayak, sebagai contoh, kita dikasih tembok putih atau papan tulis putih, lalu kita kasih 3 titik hitam, terus ditanya, yang Anda lihat dari ini apa? 3 titik hitam. Apa lagi? Nggak ada. 3 titik hitam aja. Nggak ada lagi, nggak ada. Itu warna putih nggak dianggap. Itu warna putih yang meliputi seluruh papan tulis itu Anda nggak anggap. Cuman yang dipikir yang hitam-hitam aja udah. Itu dalam hidup kita yang kita fokuskan aja yang noda-noda aja. Itu nikmat Allah nggak ada satupun yang berbekas dalam hati Anda, berbekas dalam hati saya. Ini nikmat banyak di Ramadan kali ini, banyak banget. Ini Ramadan mewah jamaah. Kalau kita bisa melihat kemudahan Allah, sesulit apapun, seberat apapun, ingat ucapan Ibnu Abbas, lan yaglib usrun yusrain. Satu kesulitan gak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan, karena kemudahannya 2, kesulitannya 1. Bahkan bisa lebih dari 2. Ini yang perlu kita camkan. Maka semangat, optimis, yakin sama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Muhsin. Pasti banyak hikmah, pasti. Jangan pernah ragukan itu. Kemudahan selalu lebih banyak daripada kesulitan. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kita tutup surat ini dengan ayat terakhirnya, atau 2 ayat terakhirnya, fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Fa'idha faraqta fansab. Apabila engkau telah selesai mengerjakan sebuah amalan atau aktivitas, maka lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Lanjutkan. Ini pelajaran berharga bahwa kehidupan seorang muslim ada kehidupan yang jid, yang sungguh-sungguh, yang nggak santai, yang nggak pakai madzhab rebahan. Kehidupan yang sungguh-sungguh. Selesai, apa yang berikutnya? Selesai, apa yang berikutnya? Selesai, apa yang berikutnya? Baik amalan-amalan akhirat maupun amalan-amalan dunia yang bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Itu aja bermainnya. Dan di antara ayat yang menjadi contoh dalam masalah ini yang dibawakan para ulama, bagaimana dengan ayat surat Al-Jum'ah? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila azan di hari Jumat di waktu zuhur telah dikumandangkan, fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Berhenti jual beli menuju masjid. Berhenti jual beli menuju masjid. Lalu setelah itu apa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kan kalau kalian tahu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Dan apabila salat telah selesai, fantashiru fil ard, bertebaranlah ke permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan cari karunia Allah. Jadi kalau udah selesai salat jangan santai, bertebaran lagi. Lihat kombinasi urusan dunia, azan stop, kita sholat, setelah sholat kita cari dunia kita lagi. Begitu permainan,
Muslim itu begitu selesai lanjut, begitu selesai lanjut, begitu selesai lanjut, begitu selesai lanjut, begitu selesai project berikutnya, begitu selesai project berikutnya, begitu selesai project berikutnya, begitu selesai amalan berikutnya, begitu selesai ibadah berikutnya. Terus kita nggak ada waktu istirahat. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin tentang masalah ini, ketika kita istirahat itu pun niatnya untuk mencharge kekuatan dan energi kita, dan itu pun amal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk membuat kita semangat beribadah lagi, semangat beramal lagi, dan itu amal. Jadi istirahatnya kita proporsional, dan tujuannya bukan untuk santai-santai, tujuannya biar kita semangat lagi setelah kita bangun. Semangat untuk apa? Beribadah, beramal, atau mengerjakan urusan dunia yang bermanfaat buat kita. Dan ketika kita berjuang untuk itu, wa ila rabbika farghab, oh ini hanya kepada Rabbmu engkau berharap, hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Jadi ketika kita ibadah sana, ibadah sini, baca Quran, sholat taraweh, lalu kita kerjakan, kita masih jualan, kita cari nafkah, kita kerja, kita hanya berharap sama Allah, jangan berharap sama makhluk, jangan minta belas kasihan, kita berharap sama Allah. Kata para ulama, wa ila rabbika farghab, itu kita berharap kepada Allah di dua waktu. Yang pertama, sebelum kita beraktivitas, kita berharap ditolong sama Allah. Sebelum kita beramal, sebelum kita baca Quran, sebelum kita taraweh, sebelum kita puasa, kita berharap kepada Allah ditolong sama Allah. Kita keluar rumah, kita cari sesuap nasi, kita harus kerja, keluarga harus makan. Sebelum kita keluar, berharap ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah selesai, lagi-lagi kita berharap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum start, berharap ditolong sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Begitu selesai, kita berharap mendapatkan pahala dari Allah, diganjar sama Allah. Bukan hanya sebatas diganjar sama makhluk, diapresiasi sama makhluk, atau dipuji sama makhluk. Bukan itu. Kita berharap Allah yang muji kita. Kita berharap Allah yang mengganjar kita. Kita berharap Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dan itu terapkan dalam setiap hari-hari kita. Insya Allah, hari-hari kita akan berkah. Ingat, kata para ulama, istirahat itu dan santai-santai di surga, bukan di dunia. Di dunia itu waktunya kita berjuang, waktunya kita berkarya, waktunya kita beramal dan beribadah, dan hanya berharap kepada Allah, berharap Allah bantu kita, lalu berharap Allah kasih ganjaran dan pahala, keberkahan untuk kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga kita semakin bisa meresapi surat ini. Ini surat luar biasa. Ini surat mengajarkan kita bagaimana hati itu harus lapang, dan itu kunci kesuksesan kita. Ditaruh dimanapun, kita beribadah di kondisi apapun, dan kita menghadapi kesulitan seperti apapun dalam hidup ini, kuncinya adalah kelapangan dada. Lalu yang kedua, minim dari dosa. Yang bikin kita amburadul bukan pandemi, yang buat kita berantakan bukan dipecat, tapi kita dipecat dalam kondisi banyak dosa. Kita ngadepin hari-hari ini dengan dosa yang menumpuk, akhirnya kita halu lah, kita stres lah, kita down, karena beban kita sangat banyak. Dosa itu memberikan beban, saudaraku. Tapi kalau kita menghadapi hari-hari berat ini dengan dosa yang diampuni oleh Allah, karena kita istighfar dan taubat, insya Allah lepang, insya Allah nyaman. Dan surat ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasul diangkat namanya oleh Allah, maka setiap pengikut beliau pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kualitas ittiba'nya atau mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu ingatlah selalu bahwa kesulitan gak pernah mengalahkan kemudahan. Kemudahan selalu lebih banyak daripada kesulitan, sesulit apapun dan di waktu apapun. Kesulitan tidak akan pernah mengalahkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di masa apapun dan di sesulit apapun. Dan oleh karena itu terus beramal, terus bekerja, terus berkarya, terus bermanfaat, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya berharap Allah tolong dan hanya berharap Allah kasih ganjaran. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.